Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kita boleh menghirup udara pagi yang cerah dan menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus-menerus menyertai kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami melalui perenungan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-5 dan ke-6 saja. 2 Raja-Raja 4, 5 dan 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, maksudnya daripada Elisa, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara terkasih, kisah ini menceritakan seorang janda yang datang kepada Elisa dan menceritakan bahwa suaminya seorang hamba Allah, abdi Allah sudah meninggal. Dan kemudian datanglah seorang penagih hutang ke rumah mereka. Dan karena mereka tidak bisa membayar, maka penagih hutang itu akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Lalu janda ini ingat akan abdi Allah yang bernama Elisa. Ia datang menemui Elisa, ia menceritakan keluhannya, masalahnya, dan Elisa bertanya, "Apa yang engkau punya di rumah?" Janda ini menjawab, "Aku tidak punya apa-apa kecuali minyak di dalam buli-buli." Lalu Elisa memerintahkan dia, "Kumpulkanlah bejana-bejana. Ambillah juga pinjam dari tetangga-tetanggamu, namun jangan terlalu sedikit." Lalu si janda ini tanpa tawar-menawar, meskipun dia tidak tahu hasil akhir dari perkataan Nabi Elisa itu, ia pun patuh. Ia mengumpulkan bejana-bejana kosong, membawa masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah itu ia menutup pintu seperti perintah Nabi Elisa. Lalu ia mengambil buli-buli yang ada minyak itu dan kemudian mulai menuang satu demi satu. Dan setelah bejana-bejana kosong itu terisi, dan ia berkata kepada anaknya, "Dekatkanlah bejana kepadaku." Lalu anaknya menjawab, "Semua bejana sudah terisi, tidak ada lagi bejana kosong." Dan setelah anak itu berkata, maka setelah semua bejana-bejana kosong itu terisi dan tidak ada lagi yang kosong, berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, janda ini luar biasa. Ketika ia mengalami pergumulan, persoalan, ia datang kepada Nabi Elisa dan Elisa memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Maka janda ini tanpa bertanya, ia patuh. Sebenarnya ada banyak alasan untuk dia bertanya. Bagaimana aku mengisi bejana-bejana kosong itu yang banyak itu, sementara minyak yang aku punya adalah sedikit di dalam buli-buli. Aku hanya memiliki minyak di dalam buli-buli. Bagaimana bisa mengisi bejana-bejana yang kosong begitu banyak? Dan ia juga bisa aja bertanya, tawar-menawar kepada Elisa, "Kenapa harus banyak bejananya? Kenapa tidak sedikit aja?" Namun wanita ini tetap patuh. Dan pada akhirnya, ketika ia bertindak dengan patuh dan percaya saja kepada perkataan Nabi Elisa, ia menurut, maka terjadilah mukjizat. Bejana-bejana kosong yang telah dia kumpulkan itu, bejana-bejana yang banyak yang telah dia pinjam dari tetangga-tetangganya itu, terisi penuh dengan minyak. Dan setelah semua bejana-bejana kosong itu terisi, maka berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang terkasih, iman yang luar biasa.
Inilah yang disebut iman, patuh, taat meskipun tidak tahu hasil akhirnya. Perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini pun rahasia Tuhan. Kita sering mendengar tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Ya, itu hanya praduga manusia. Namun ada Allah di atas sana yang mengendalikan segala sesuatu serta mengendalikan hidup saudara dan saya. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang juga mengajar kita untuk hidup taat seperti wanita ini. Dan janda ini mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa ia taat, percaya penuh walaupun tidak tahu hasil akhirnya, namun ia menjalani juga, bertindak seperti perintah Nabi Elisa. Saudara, apapun keadaan hidup kita hari ini, apapun kondisi kita, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun tidak tahu hasil akhirnya, namun kita yakin bahwa Tuhan sudah merancang yang terbaik buat kita. Sebab Ia Allah mengasihi kita. Dan rancangannya adalah pasti yang terbaik. Seperti Yeremia 29 ayat 11. Bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya, apa pergumulan yang saudara alami hari ini? Mungkin saudara putus asa. Mungkin saudara kadangkala putus asa, mengeluh atau bertanya kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kembali kita diingatkan. Jalani sajalah, berserah kepada Tuhan, dan bertindaklah dengan iman meskipun tidak tahu hasil akhirnya, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami menjalani hidup ini dengan taat, berserah penuh dan beriman. Walaupun tidak tahu hasil akhirnya, namun kami yakin dan percaya bersama Tuhan tak ada yang mustahil. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kami mohon perkenan-Mu, buatlah berhasil apa yang kami kerjakan, dan semua itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.